Ini Rick, dan hari ini adalah episode yang sudah lama ia impikan untuk tampil di dalamnya. Pagi ini, saya memberinya $1 miliar dan menjelaskan satu-satunya aturan, habiskan semuanya sebelum tengah malam. Tidak boleh menabung, tidak boleh berinvestasi, habiskan saja. Jika tersisa 1 sen pun, uang itu akan hilang, dan Rick akan mendapat hukuman. Waktu hampir habis. Hal pertama yang dilakukan Rick adalah pergi ke dealer mobil dan membeli 10 supercar sekaligus. Ini adalah mobil langka, diproduksi dalam jumlah terbatas. Dia mengendarainya ke lintasan Formula 1 dan membalapnya. Dia membagikan kunci kepada penonton secara acak, lalu mengemudi sendiri. Salah satu tamu ternyata adalah seorang anak kecil, dan Rick menyerahkan kunci mobil paling keren kepadanya, sambil berkata, "Sekarang ini milikmu." Jadi $20 juta telah dihabiskan, dan masih banyak yang tersisa. 1 jam kemudian, Rick sudah berada di Paris. Dia ingat bahwa dia belum pernah ke sana, dan memutuskan untuk memperbaikinya. Dia menyewa jet pribadi, dan terbang untuk sarapan. Dia menyewa restoran, dengan pemandangan Menara Eiffel, membayar makanan, minuman, dan tip untuk para koki. Dia memesan makanan yang mencakup semua yang ada di dapur. Setengah jam kemudian, para pelayan membawakan nampan besar berisi kepiting, pate, buah-buahan, keju, dan es krim. Orang-orang yang lewat berhenti dan makan bersama Rick. Itu adalah penawaran yang bagus dan murah bagi Rick. 5 juta untuk seluruh perjalanan, dengan sisa uang sebesar 975 juta. Sekembalinya, Rick pergi ke kebun binatang pribadi. Ada harimau, beruang, dan monyet di dalam kandang. Dia membeli semua hewan itu, menyewa truk, dan mengirimkannya ke Suaka Marga Satwa. Seekor burung beo terbang keluar dari kandangnya dan mendarat di bahu Rick, dan dia memutuskan untuk memeliharanya. 10 juta telah dihabiskan untuk tujuan yang baik, menyisakan 965 juta. Baru 4 jam berlalu sejak eksperimen dimulai, dan Rick telah mengadakan pesta untuk seluruh kota. Balon-balon raksasa naik ke langit, dan hadiah-hadiah mulai berjatuhan dari balon-balon itu menggunakan parasut. Ponsel pintar, jam tangan emas, amplop berisi uang, semuanya langsung jatuh ke tangan orang-orang yang lewat. Yang paling beruntung mendapatkan kunci rumah sungguhan. Ada 10 rumah mewah seperti itu, dan harganya 100 juta. Saat jam keempat berlalu, Rick masuk ke toko perhiasan dan menyatakan, "Aku akan mengambil semuanya." 1 jam kemudian, perhiasan itu berada di tangan orang-orang yang lewat. Dia membagikannya langsung di jalan. Seseorang menerima cincin, seseorang menerima gelang, seseorang hanya menangis saat menerima kalung. Jadi Rick kehilangan 50 juta lagi. Lebih dari 800 tersisa. Di tengah hari, Rick memutuskan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar besar. Dia membeli seluruh gedung pencakar langit hunian dan membukanya untuk semua orang. Dia menggantungkan tanda di pintu masuk, pindah masuk gratis. Dalam waktu 1 jam, keluarga dengan anak-anak sudah berdatangan. Seorang tunawisma tidur di dinding terdekat. Rick secara pribadi membawanya ke apartemennya, dan menunjukkan di mana kamar mandi di apartemen barunya. 300 juta lagi telah habis. Sekitar setengahnya tersisa. Pada pukul 3 sore, Rick mendapati dirinya berada di sebuah pusat perbelanjaan besar. Dia hanya membayar semua barang di gedung itu, dan mengumumkan bahwa semuanya dapat diambil secara gratis. Orang-orang bergegas masuk ke toko-toko. Beberapa membawa televisi, beberapa membawa mainan, beberapa saling memberi hadiah tepat di pintu keluar. Hanya 10 juta, dan betapa bahagianya. Pada pukul 5 sore, Rick telah membeli sebuah kapal pesiar, dan segera membukanya untuk semua orang. Orang-orang naik ke dek, makan es krim, menari mengikuti musik live, dan berlayar. Di tengah perayaan itu adalah pasangan yang saling mencintai, yang pernikahannya diatur oleh Rick tepat di atas kapal. Semua ini menghabiskan 50 juta. Tersisa 455. Dari dek kapal, Rick melihat sebuah pulau tak berpenghuni yang indah. Pasir putih, pohon palem, air jernih. Dia menemukan pemiliknya langsung dari ponselnya, membeli pulau itu, dan menyatakannya sebagai miliknya. Dia menggambar garis bea cukai di pasir dengan tongkat. Di pintu masuk, dia memasang tanda, senyuman sebagai pengganti visa. Pada akhirnya, dia kehilangan $100 juta lagi. Saat hari mulai gelap, dia menemukan cara untuk mewujudkan mimpi masa kecilnya, dan menjadi pemain sepak bola. Dia membeli klub sepak bola profesional, dan turun ke lapangan bersama mereka. Dia bermain buruk. Dia tersandung dan melambaikan tangan ke tribun. Tetapi pada suatu saat, bola memantul darinya, dan terbang masuk ke gawang. Sebuah gol! Dan dia kehilangan $200 juta. Malam itu, Rick menyelenggarakan konser besar di pusat kota. Bintang-bintang kelas dunia berbagi panggung. Ribuan orang memadati alun-alun. Semuanya gratis.
Rick bernyanyi bersama para penampil, mengibarkan bendera pulaunya. Setelah konser, pertunjukan kembang api terbesar dalam sejarah kota dimulai. Pertunjukan itu berlangsung hampir 20 menit. Pada akhirnya, salah satu ledakan membentuk potret Rick di langit. Orang-orang mengambil foto, berpelukan, dan berteriak kegirangan. Konser dan kembang api tersebut menelan biaya 80 juta, dengan sisa 75 juta. 10 menit sebelum tengah malam, Rick lepas landas dengan helikopter. Ini adalah upaya terakhir. Dia tidak bisa membeli pulau, dia tidak bisa membangun stadion. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menghamburkan uang. Dia membuka pintu helikopter dan mulai menjatuhkan uang kertas ke kota. Uang itu terbang turun, berputar di udara, menempel di balkon, pohon, dan atap. Orang-orang menangkapnya, memanjat, menjerit, dan tertawa. Ini benar-benar hujan uang. 75 juta dolar, bahkan dalam pecahan terbesar, hampir 1 ton uang. 1 truk penuh. Dan semuanya jatuh langsung dari langit. Pukul 23.59, tangan Rick kosong. Dia duduk di helikopter, angin menerpa wajahnya. Tidak ada satu koin pun yang tersisa. Dia telah memberikan semuanya. Yang tersisa hanyalah burung beo, dan hari terbaik dalam hidup Rick. Berlangganan, jangan membosankan.